Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayat dari Universitas Putra Bangsa, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan S1 Ilmu Komputer. Berhubung ada tugas dari Bapak dosen untuk menjelaskan 15 artikel terkait cloud computing yang beredar di internet. Sebelumnya, apa sih itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, basis data, jaringan, dan software melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola perangkat kerasnya secara langsung. Baik, langsung saja kita ke artikel yang pertama. Pemanfaatan cloud computing bagi UKM. Cloud computing telah menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan teknologi informasi modern. Bagi pelaku usaha kecil atau menengah, teknologi ini bukan hanya sekedar pilihan, tetapi merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing pasar yang semakin digital. Cloud computing memungkinkan UKM untuk mengakses berbagai layanan teknologi seperti penyimpanan data, perangkat lunak, dan infrastruktur tanpa harus memiliki server atau perangkat yang mahal. Ini sangat membantu bagi UKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Sebagai contoh, dengan cloud, toko kecil dapat mencatat transaksi penjualan secara online dan langsung menyimpannya ke server awan, sehingga pemilik bisa membantu bisnis dari mana saja. Cloud juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengintegrasikan layanan pembayaran digital, pencatatan stok, dan manajemen pelanggan tanpa perlu instalasi rumit. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Hambatan umum meliputi keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan pelaku UKM, ketergantungan pada koneksi internet, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Kesimpulannya, dengan pemahaman dan pelatihan yang tepat, cloud computing dapat menjadi solusi efektif bagi UKM untuk tumbuh dan bersaing di pasar global tanpa harus terbebani biaya besar. Lanjut ke artikel yang kedua, pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Di dunia bisnis modern, kecepatan dan efisiensi menjadi faktor kunci. Cloud computing memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengakses sumber daya teknologi dengan lebih fleksibel. Salah satu contoh yang populer adalah penggunaan Salesforce App Cloud, platform berbasis PaaS atau platform as a service yang memungkinkan perusahaan mengembangkan dan mengelola aplikasi bisnis tanpa infrastruktur lokal. Manfaatnya sangat besar. Perusahaan dapat mengurangi biaya investasi awal, mempercepat proses inovasi produk, serta meningkatkan interaksi dengan konsumen. Selain itu, cloud memberikan skalabilitas. Perusahaan dapat memperluas kapasitas sistem hanya dengan menyesuaikan paket layanan, tanpa membeli server baru. Namun, transisi ke cloud juga memerlukan perancangan yang matang, terutama dalam aspek keamanan, migrasi data, serta penyesuaian budaya kerja di perusahaan. Kesimpulannya, cloud computing adalah fondasi transformasi digital bagi bisnis modern. Dengan implementasi yang tepat, perusahaan dapat menjadi lebih tangkas, efisien, dan kompetitif. Lanjut ke artikel yang ketiga, keamanan dan pencegahan database cloud computing. Cloud tidak hanya soal kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga menyangkut keamanan data, khususnya pada layanan database as a service atau DBaaS. Model ini memungkinkan pengguna mengakses database tanpa mengelola infrastruktur fisik. Penyedia layanan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan database. Manfaat utamanya adalah efisiensi biaya, skalabilitas, dan kecepatan implementasi. Perusahaan tidak perlu membangun server database sendiri, namun resiko keamanan menjadi tantangan utama. Data sensitif berada di luar kendali langsung pengguna. Karena itu, penting untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi. Kesimpulannya, DBaaS memberikan kemudahan luar biasa, tetapi keamanan harus menjadi prioritas utama dalam penerapannya. Nomor 4, analisis keamanan dan kenyamanan pada cloud computing. Salah satu alasan utama mengapa cloud computing berkembang pesat adalah kenyamanan pengguna. Layanan cloud memungkinkan akses data dan aplikasi kapan saja, di mana saja, dengan perangkat apapun.
Namun, kenyamanan ini seringkali diiringi risiko keamanan yang meningkat. Ancaman seperti pencurian data, serangan siber, dan penyalahgunaan akses dapat mengancam integritas sistem. Oleh karena itu, penyedia dan pengguna cloud harus mampu menyeimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan. Kesimpulannya, kenyamanan dan keamanan bukan dua hal yang bertolak belakang. Keduanya harus berjalan beriringan dalam sistem cloud yang handal. Nomor 5, strategi keamanan data keuangan dalam cloud computing. Data keuangan merupakan salah satu jenis data paling sensitif di dunia bisnis. Mengelolanya menggunakan cloud memberikan banyak keuntungan, biayanya rendah, efisiensi, dan fleksibilitas tinggi. Namun, risiko yang mengikutinya juga besar. Ancaman seperti kebocoran data, peretasan sistem pembayaran, atau penyalahgunaan akses internal bisa sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, strategi keamanan data keuangan di cloud harus mencangkup enkripsi yang kuat, autentikasi berlapis, manajemen identitas yang baik, serta kebijakan keamanan internal yang ketat. Kesimpulannya, cloud memberikan solusi praktis dalam pengelolaan data keuangan, tetapi keamanan harus menjadi aspek utama dalam setiap tahapan implementasi. Kita lanjut ke artikel yang ke-6, pemanfaatan cloud untuk pembelajaran. Cloud computing juga membawa dampak besar dalam dunia pendidikan. Dengan teknologi ini, mahasiswa dan dosen dapat mengakses materi pembelajaran, sistem akademik, serta platform kolaborasi secara online. Sebagai contoh, dosen dapat menyimpan materi kuliah di platform cloud dan mahasiswa dapat mengaksesnya kapan saja tanpa perlu datang ke kampus. Kesimpulannya, cloud computing memberikan solusi modern dalam pembelajaran, memungkinkan sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan terbuka. Nomor 7, manajemen investasi teknologi berbasis COVID versi 5.0. Pengelolaan investasi TI di sektor publik seringkali menghadapi kendala anggaran dan birokrasi. Penerapan cloud computing dengan pendekatan COVID versi 5.0 memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan mengubah belanja modal menjadi biaya operasional, pemerintah dapat mengurangi beban investasi awal dan mengalokasikan sumber daya ke sektor prioritas lainnya. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesesuaian regulasi, pelatihan sumber daya manusia, serta integrasi dengan sistem warisan. Kesimpulannya, dengan kerangka tata kelola yang kuat, cloud computing dapat menjadi alat strategis untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Nomor 8, kakas kolaborasi e-government. Dalam konteks pemerintahan, cloud computing memungkinkan sistem kolaborasi lintas instansi berjalan lebih efektif. Penggunaan aplikasi open source seperti iOS dan Big Blue Button memberikan fleksibilitas tinggi dengan biaya rendah. Dengan sistem berbasis cloud, kemungkinan antar instansi menjadi lebih cepat dan transparan. Namun, integrasi antar sistem masih menjadi tantangan teknis yang memerlukan perancangan matang. Kesimpulannya, cloud memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk membangun sistem kolaborasi yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Nomor 9, implementasi cloud computing di instansi pemerintah. Penerapan cloud computing di lingkungan instansi pemerintah Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Cloud computing memungkinkan beberapa instansi untuk mengelola data dan aplikasi dalam satu platform pusat, sehingga mengurangi ketergantungan pada infrastruktur lokal. Dengan model ini, koordinasi antar lembaga menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Meski demikian, implementasi cloud di sektor pemerintahan bukan tanpa tantangan.
banyak instansi masih berada pada tahap awal adaptasi teknologi. Tantangan utamanya meliputi kesiapan infrastruktur jaringan, literasi digital aparatur, integrasi sistem lama, serta kejelasan kebijakan dan regulasi keamanan data pemerintah. Kesimpulannya, cloud computing berpotensi besar mendukung transformasi digital birokrasi Indonesia. Namun, kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, dan komitmen kelembagaan. Nomor 10, implementasi layanan SaaS pada UMKM. Software as a Service atau SaaS adalah model layanan cloud yang sangat relevan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan SaaS, pelaku UMKM dapat menggunakan berbagai aplikasi bisnis seperti sistem kasir, manajemen stok, hingga CRM tanpa perlu menginstal atau membeli server fisik. Manfaat utama bagi UMKM adalah efisiensi biaya dan kemudahan akses. Karena sistem ini berbasis cloud, semua data layanan dapat diakses melalui internet. Kesimpulan, SaaS merupakan jabatan strategis bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi bisnis. Dengan pemanfaatan yang tepat, SaaS mampu mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan meningkatkan daya saing di pasar global. Nomor 11. Ancaman dan resiko IoT berbasis cloud dalam e-commerce. Internet of Things atau IoT yang terhubung ke cloud telah membawa perubahan besar dalam sektor e-commerce. Perangkat pintar seperti sensor, scanner, mesin kasir kini menjadi bagian dari rantai sistem cloud yang saling terhubung. Namun seiring meningkatnya koneksivitas ini, resiko keamanan cyber pun semakin besar. Karena itu penerapan strategi mitigasi keamanan sangat penting. Langkah yang tepat dilakukan antara lain enkripsi data, pengaman endpoint IoT, autentikasi multifaktor, serta pemantauan sistem secara real time. Kesimpulannya, integrasi IoT dan cloud memberikan peluang besar bagi e-commerce untuk berkembang. Tetapi keamanan harus menjadi prioritas utama agar sistem tetap andal dan dipercaya konsumen. Nomor 12. Analisis metode pengamanan data cloud computing. Keamanan adalah aspek paling krusial dalam pemanfaatan cloud computing. Berbagai metode telah berkembang untuk melindungi data pengguna dari ancaman eksternal maupun internal. Namun metode keamanan ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran keamanan dari pengguna. Banyak serangan berhasil bukan karena celah teknologi, tetapi karena kelalaian pengguna. Kesimpulannya, kombinasi antara teknologi, keamanan canggih, dan perilaku pengguna yang bijak menjadi kunci untuk melindungi data dalam cloud computing. Nomor 13, penerapan cloud computing di lingkungan kampus. Pendidikan tinggi semakin bergantung pada teknologi digital. Cloud computing telah menjadi infrastruktur penting dalam proses ini. Dosen dapat memberikan materi secara real time, mahasiswa dapat mengaksesnya kapan saja, dan sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Selain itu, cloud juga mendukung riset kolaboratif lintas fakultas atau bahkan lintas kampus. Dengan kemudahan ini, berbagai sumber daya komputasi dan data penelitian. Kesimpulannya, cloud computing berperan penting dalam transformasi digital kampus. Jika didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai, cloud dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian secara signifikan. Nomor 14. Analisis layanan cloud computing di era digital. Di era digital, cloud computing menjadi tulang punggung infrastruktur teknologi global. Terdapat 3 model layanan utama: SaaS, service atau software as a service, PaaS atau platform as a service, dan LaaS atau
infrastruktur as a service. Ketiganya memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk memilih model yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Dengan model ini, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya teknologi, menghemat biaya, dan mempercepat proses inovasi. Nomor 16. IoT dan Cloud Computing. Internet of Things atau IoT dan cloud computing adalah dua teknologi yang saling melengkapi dan mendorong inovasi lintas sektor. IoT berfungsi sebagai pengumpul data dari berbagai perangkat seperti sensor, kamera, dan alat ukur. Sementara itu, cloud computing menyediakan infrastruktur penyimpanan, pemrosesan, dan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Namun integrasi IoT dan cloud juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan, stabilitas, dan keandalan sistem. Diperlukan kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat agar data dari perangkat IoT tetap terlindungi. Kesimpulannya, IoT dan cloud merupakan pasangan strategis yang mendorong revolusi digital di berbagai sektor. Jika dikelola dengan baik, kombinasi ini dapat menciptakan efisiensi dan inovasi yang signifikan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.